Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat beranda Katolik yang baik, setelah sebelumnya kita bersama-sama menyaksikan video tentang mujizat Ekaristi yang terjadi di Lanciano, Italia, maka pada hari ini kami akan mengajak kita sekalian untuk bersama-sama menyaksikan video tentang mujizat Ekaristi yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Martha Rubin. Tetapi sebelumnya, sekali lagi kami meminta kepada kita sekalian untuk membagikan video ini kepada siapa saja yang kita kenal, semua orang Katolik dimanapun berada, sebagai tanggung jawab kita dalam mewartakan kebaikan Tuhan. Jangan kemana-mana, saksikan sampai selesai video berikut ini. Mujizat Ekaristi tidak hanya terlihat dari bukti spesimen potongan daging dan gumpalan darah beku yang sampai sekarang masih eksis seperti yang ada di Lanciano. Mujizat lain yang cukup menarik perhatian adalah misalnya adanya fakta bahwa orang-orang tertentu yang dapat hidup sampai bertahun-tahun hanya dengan memakan tubuh Kristus dalam Ekaristi tanpa makanan lainnya. Berikut ini adalah sekilas kisah tentang Martha Rubin, seorang yang bertahan hidup hanya dengan memakan tubuh Kristus dalam sakramen Ekaristi. Mujizat Ekaristi kali ini terjadi dalam hidup Martha Rubin, seorang Katolik yang sangat taat dan beriman. Ia lahir pada tanggal 13 Maret 1902 di desa kecil Drôme di Prancis. Pada usianya yang ke-16 tahun, yaitu pada tahun 1918, ia jatuh sakit yang membuatnya koma selama 20 bulan. Setelah ia sadar bahwa penyakitnya tidak membaik, malahan semakin memburuk, yang membuatnya tidak dapat menggerakkan kakinya. Pada tanggal 2 Januari 1929 sampai wafatnya pada tanggal 6 Februari 1981, ia menjadi lumpuh, tidak dapat menggerakkan kaki, lengan, bahu dan tenggorokannya, sehingga ia tidak dapat menelan, tidak dapat makan dan minum. Kondisinya ini kemudian diperiksa oleh seorang dokter yang adalah seorang profesor dari Fakultas Kedokteran di Lyon, Prancis. Adalah satu misteri tersendiri bahwa Martha Rubin dapat hidup tanpa makanan selama 50 tahun, kecuali dengan menyantap tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Suatu hari, seorang filsuf ateis dan dokter bernama Paul Louis mengunjunginya untuk memeriksanya. Gereja Katolik tidak menghalanginya, dan dokter ini mendapat izin dari uskup setempat untuk menyelidiki keadaan Martha Rubin. Dokter Paul Louis mengkonfirmasi bahwa Martha mengalami lumpuh yang total, sehingga ia bahkan tidak dapat menelan air walaupun hanya setitik saja. Yang ajaib adalah apa yang ditulis oleh dokter ini, yaitu pada saat Martha menerima komuni kudus, ia tidak dapat menelan hosti tersebut sebab otot tenggorokannya tidak dapat bergerak. Namun hosti itu lewat secara misterius melalui bibirnya yang tertutup dan menuju saluran kerongkongannya. Martha tidak dapat makan makanan dan minuman duniawi apapun karena ketidakmampuannya menelan dan membuka mulutnya. Namun ia tidak dapat hidup tanpa Ekaristi. Maka bagi Martha, menerima Ekaristi adalah satu hal yang terpenting. Ia menerima komuni sekali seminggu pada hari Selasa dan juga pada hari Rabu pada menjelang wafatnya, yang didahului dengan sakramen pengakuan dosa. Setelah itu ia mengucapkan doa penyerahan dirinya kepada
kepada Tuhan Yesus yang ia karang sendiri pada tahun 1925. Setelah menerima komuni, ia mengucap syukur dan bersukacita dalam keningan dan tenggelam dalam keadaan ekstasi, dan wajahnya bersinar dengan keindahan yang tak tergambarkan. Mereka dalam komunitas sains mengungkapkan keheranan mereka bahwa sejak masa kelumpuhan totalnya tahun 1929 sampai wafatnya pada tahun 1981 atau selama lebih dari 50 tahun, Martha tidak makan dan minum, namun organ dalam tubuhnya masih dapat berfungsi. Ekaristi merupakan satu-satunya makanan yang menguatkan bagi Martha. Dengan mujizat ini, Yesus ingin menunjukkan kekuatan Ekaristi yang luar biasa jika diterima dengan iman yang dalam dan teguh. Keadaan yang dialami oleh Martha ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Martha Robin juga menerima karunia stigmata, yaitu kelima luka-luka Yesus pada tahun 1930. Sejak tahun 1931, secara teratur ia menerima karunia untuk turut merasakan penderitaan Kristus setiap hari Jumat dan mengalami sukacita kebangkitan Kristus pada hari Minggu pagi. Demikianlah ia mempersembahkan hidupnya untuk mendoakan ribuan orang yang mengunjunginya. Kata-kata sederhana yang keluar dari bibirnya yang nyaris tidak dapat bergerak itu dapat mengubah hidup banyak orang yang mengunjunginya. Martha membawa banyak orang kepada Kristus melalui doa-doanya dan teladan hidupnya, bahwa tidak ada satu penyakit, kesesakan, atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Demikianlah kisah Martha Robin yang merupakan salah satu dari kisah mujizat Ekaristi. Gereja Katolik tidak pernah melarang diperiksanya keadaan atau bukti-bukti yang menunjukkan tentang keajaiban Ekaristi. Sebab jika itu rekayasa, akan terlihat dengan sendirinya. Namun jika itu fakta, maka akan bersinar dengan nyata. Memang, bagi orang yang sudah percaya, mujizat-mujizat tidaklah penting. Namun bagi orang yang memutuskan untuk tidak percaya, bahkan mujizat yang terbesar sekalipun tidak akan pernah cukup. Jadi akhirnya berpulang pada diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapinya. Sebab Tuhan tidak pernah memaksa. Semoga kita yang percaya akan kehadiran Yesus dalam Ekaristi